STN ini. Oke, nah ini yang paling penting bagi teman-teman untuk menulis. Tinggal pilihannya saja. Ini ada non fiksi, ada fiksi, banyak sekali. Nah di penerbit biasanya ini ada dua hal ini. Ada fiksi dan non fiksi. Biasanya ada kayak Prenada itu ada khusus untuk novel, ada untuk anak-anak, macam-macam. Itu tinggal pilihan-pilihan kita aja yang paling penting sekarang. Mau kita yang mana, mau gitu kita tulis. Dengan apakah novel atau komik atau novel komik, novel tapi dia pemimpin, atau macam-macam silakan. Yang punya style masing-masing silakan. Itu adalah kontribusi yang paling penting. Dengan punya novel atau novelet yang kecil, gitu nggak apa-apa. Sekarang nggak perlu cetak, udah bikin PDF aja, sebarin aja. Nggak perlu harus mahal. Jangan berpikir itu udah cukup PDF. Kalau kita mau menunjukkan eksistensi kita gitu ya. Apalagi sekarang lebih gampang untuk di-share kan. Oke, jadi kalau mau nulis karya ilmiah ya tadi pilihannya. Saya selalu memberi semangat kepada mahasiswa S1 ya, agar nulis skripsi itu jangan sia-sia. Ya. Anak saya di UI, ya udah. Kalau kamu nulis yang benar aja. Ya. Akhirnya di skripsinya diterbitkan. Ya. Dan jelas itu ada ininya. Kira-kira ini apa nih yang mau ditulis? Ya. Sejarah tentang kelas menengah santri. Ini udah banyak tulisan tentang kelas menengah santri, ya udah ya datang ke pondok, nulis pondoknya, nulis siapa yang disebut dengan kelas menengah santri, dibandingkan tambahan dasarnya, dan alhamdulillah jadi buku skripsi yang jadi buku. Ada mahasiswa saya yang nulis tentang Bahtiar jadi buku, ada tentang Hamas, macam-macam. Jadi sekali nulis anak pinanya banyak gitu, anak-anak pina. Nah ini kalau saya ini nulis tentang buku ajar untuk kalau buku ajar tuh akan kalau punya Azumardi kan buku yang disebut istilahnya buku referensi, jadi buku bacaan, buku tambahan, suplemen kalau punya Azumardi itu. Tapi kalau buku ajar itu ya buku tentang teori-teori. Saya ngajar tentang politik, partai politik. Lagi siapin gitu kan. Kayak Pak Oman ngajar filologi. Kayak Pak Bu Meriam itu dasar-dasar ilmu politik. Itu buku ajar itu. Jadi buku yang dan biasanya itu saya tanya ke penerbit. Ini sama jam berapa? Jam 3 sih, tapi monggo gimana kan? Oke, jadi teman-teman silakan aja pilih, gitu kan ya. Apalagi kalau punya pesantren, wah itu keren banget gitu kan ya. Buku Zarkasi itu turun-murun gitu. Nanti Zarkasi, Imam Zarkasi. Fikih Wadih itu sampai generasi cucu-cucu yang generasi keempat nanti itu kan mesti dipakai kan. Ya. Jadi kalau buku saya nggak tahu buku Pak Harun ya. Itu kita baca buku ya, Islam dari berbagai aspek itu sampai turun temurun itu akan punya bekas itu. Baca teologi Mu'tazilah itu kan ya. Itu penting menurut saya. Kalau buku aja, tinggal pilihan aja teman-teman ini mau yang mana. Kalau punya santri itu akan pasti ini. Tapi memang resikonya untuk pemasaran itu paling nggak setahun sekali jadinya. Kalau buku yang ngebom istilahnya newsbook. Newsbook itu adalah buku yang sekali ini meledak habis. Kayak buku sepatu dalan, udah setelah itu hilang. Tapi kalau buku referensi Azumardi sampai bertahun-tahun. Tapi memang penjualannya akan lambat. Jadi sesuai dengan ini. Tapi kalau yang tadi newsbook gitu, itu biasanya newsbook itu adalah buku-buku yang ada filmnya itu. Ya. Filmnya ini muncul berbarengan dengan produk yang lain.
Itu biasanya ke Habibie, Laskar ya kan, Pelangi ya, ya, Pak. Laskar Pelangi, ya kan ya. Setelah itu udah hilang, ya kan ya. Jadi itu yang disebut dengan teman di penerbit istilahnya dengan newsbook, buku baru, buku news ya, berita. Nah, silakan teman-teman tinggal memilih. Saya pernah bikin komik, ya kan ya, komik untuk narkoba anak SD, ya kan. Alhamdulillah, ya kan. Untuk narkoba anak SD, anak SMP, ya kan. Di Granada. Oke, nah ini yang paling penting adalah dari teman-teman ini. Jadi konsepnya dulu, mau nulis apa dulu, persiapan mulai sekarang. Ya, kan ya. Apa ya kira-kira pilihan akademik teman-teman di sini, ya, kan ya. Di kepala teman-teman itu udah banyak beda-beda ini. Kita nggak bisa mendeteksi ini dan apa. Dan kemudian pendukung buku-bukunya ini yang paling penting sebenarnya teman-teman. Nah, kecuali teman-teman reflektif ya, kan ya. Yang buku-buku Azumardi, Maskom, Komentar Hidayah itu reflektif. Jadi bukan kajian yang mendalam gitu ya, tetapi kayak opini-opini aja, ya kan ya. Kalau ditanya rujukannya, ya harus dibikin sendiri, gitu kan. Nah, kalau apakah mau kajian penelitian panjang atau mau reflektif, gitu kan. Renungan-renungan, ya kan ya. Itu saya kira juga penting. Ada teman saya lagi menerbitkan kan 365. Ini apa? Saya bilang judulnya 365. Ya kan. Ini apa? Ini Microsoft apa? Ini Microsoft 365 yang terbaru, saya bilang gitu kan. Saya mancing aja. 365 itu hari ini. Hari setahun. Jadi ini apa? Enggak tahu, hadis ya, hadis kalau nggak tahu. Ini alul hadis atau alul tafsir, saya bilang gitu kan. Dia nulis hadis-hadis gitu kan ya, tentang keseharian-seharian tentang akhlak dan sebagainya. Dia ambil kutipan-kutipan itu hadis-hadis sebanyak 365 untuk dipakai setiap hari dan praktekkan setiap hari gitu. Dia tulis nih, kan. Wah keren saya bilang kan. Dia kiai di Al Qudwa di Rangkas Bitung dan nulis seperti itu. Ya. Jadi silakan teman-teman bilang. Ada Maputo, ada mutola. Mutola itu sampai sekarang saya masih terbayang tuh di pesantren saya. Saya belajar mutola itu. Kenapa kok Al-Hari kelas 2? Ini yang anak dari Gontor agak akhwatwa atau ini pasti itu kelas 2 tuh pasti belajar Al-Harik itu. Saya bilang kenapa Al-Harik? Baru saya kan. Oh, Al-Harik itu mengenalkan tentang neraka ternyata. Kenapa di situ karena Muhammadun na'iman fi firasi wa syam arsyam bla 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 gitu kan ya. Yang menolong Ibrahim. Aziz Ibrahim. Karena Muhammad dan Ibrahim disebutnya di situ. Kenapa karena dalamun wa bardun di situ? Pelajaran yang sangat singkat di sekolah itu. Ternyata punya ini. Itu kan berarti ilmu yang tafi'un kan nanti. Ilmu yang bermanfaat yang akan terus menerus itu kan ya. Enggak akan ini kan. Dia yang akan membahagiakan dia nanti di alam kubur kan. Kalau ilmunya itu bermanfaat. Tadi men-share keagamaan tadi kan. Itu aja tujuan kita ini, kita berbagi gitu. Banyak sekali itu. Al-Anzan, Pak Al-Anzan Pak tiba-tiba ketemu di ini itu kan resolusi konflik. Gitu kan. Udah belajar Al-Anzan ya, yang mutolak itu Al-Qur'an Rasul kecil punya tuh. Itu Al-Anzan. Ternyata itu belajar tentang resolusi konflik. Tidak bisa dia ada apa namanya? Ada hewan gitu kan ya. Jembatan kemudian dia akan beradu. Kalau beradu dia akan jatuh. Gitu kan. Yang satunya nyata, yang satunya tidur, yang satunya jalan. Jadi resolusi konflik. Dan itu tidak dirasakan ketika kita jadi pesantren kan. Baru kita tahu, oh iya inilah ini. Oke, jadi nah ini yang perlu penting ini adalah teman-teman untuk melihat apa yang mau kita lakukan. So, langkah-langkah nulis. Nah, mulai sekarang rencanakan bikin tesis, bikin disertasi, draftnya jelas, apakah untuk keilmuan, tadi suplemen, buku yang untuk suplemen,
eh, melakukan riset, misalnya penting gitu, karena ini ada berkaitan keilmuan, baru mulai kita langkah-langkah. Seperti nulis biasa aja, menulis tesis, menulis skripsi, tesis, disertasi, udah selesai aja. Kalau kita mau, kayak ini kan hasil disertasi, kecuali kita mau menulis tadi, yang reflektif, yang novel, yang komik, dan seterusnya. Kalau komik harus banyak keahlian itu. Ya kan? Ceritanya harus ini, gambarnya juga harus ini, kan ada dua, yang ada beberapa hal ini. Nah, yang penting tadi judul. Ya, kan? Judul tuh diskusinya banyak banget gitu kan. Karena itu judul adalah wajah dari pemikiran kita. Ya, kan? Dan itu yang akan tertanam itu. Sampai sekarang itu judul dalam otak gitu kan. Ya, langit makin mendung, cerpen itu masih di kan. Apa, malam lebaran, apa, judul puisi pendek kan, malam lebaran, kan, ya. Ada bulan di atas kuburan, isinya malam lebaran. Wah, diskusinya banyak banget itu. Memang benar ada apa, ini benar-benar eh, fisik atau bukan ini kan, novel apa, cerpen ini kan. Tapi itu menjadi diskusi berat itu. Ya, nah, diskusi di kalangan sastrawan kan, pengamat-pengamat puisi. Ini malam Lebaran. Memang Lebaran ada bulannya, bulan kecil. Ini bulan Idul Adha ini kali ini, macam-macam itu. Oke, jadi judul itu penting, apalagi cover ya, ya kan? Cover. Azumar itu ini buku ini nggak peduli deh kalau Azumar itu nggak peduli dengan ini. Tapi ada sering catatan pernah bukunya ini ada apa namanya, padang pasir, yang nggak suka. Ya udah saya bilang bikin yang Indonesia aja, bukunya konteksnya Indonesia. Oke, nah ini yang paling penting mulai sekarang teman-teman persiapkan ya kan ya, siapa sebenarnya sasaran pembaca buku kita, ya kan ya. Eh, siapa yang menjadi pembeli buku kita. Jangan bayangkan ya teman-teman, nanti saya selalu ini, di buku kita itu nanti di Gramedia, di toko buku itu nampil ya kita, ya kan ya. Saya pernah masuk ke Gramedia, saya punya buku hanya satu judul, nggak apa, nggak nerima kita, penerbit. Jadi karena saya masuk nggak mau pakai ini, pakai agen, saya masuk aja. Ternyata nggak boleh, Kang. Jadi hanya punya satu judul gitu kan. Karena apa, nanti nyempil itu dari sekian banyak rak itu, gitu kan ya. Buku kita itu hanya satu di situ. Dan itu pun hanya 10 hari setelah itu hilang, gitu kan ya. Kalau itu nggak laku, kan ya, hilang. Makanya kalau yang di teras itu di depan Gramedia pintu masuk itu udah pasti buku-buku keren di situ. Kan, pasti buku-buku yang dicari gitu, yang kemudian muncul gitu. Itu dibeli oleh penerbitnya, penerbit yang ini, saya mengatakan ini gitu. Oke, jadi itu yang paling penting, judul menjadi wakil kita. Oke, setelah ini persoalannya adalah setelah kita punya produk, dengan mau diapakan, ya diterbitkan. Siapa yang menerbitkan? Nah, sekarang punya kebijakan kan, setiap universitas hanya satu penerbit. Karena dulu setiap orang bisa bikin penerbit, ya, ya. Sekarang nggak bisa, perpustakaan nggak bisa mengeluarkan ISBN, ya, tanpa ada nama lembaga. Kalau untuk lembaga perguruan tinggi pendidikan hanya satu ISBN-nya. Jadi harus ada UGN Press, Gajah Mada Press. Jadi harus ini, harus suatu pintu sekarang. Nggak boleh pasca bikin buku ISBN, nggak mungkin. Fisik bikin, nggak. Jadi hanya sekarang pintunya satu, masuk UGN Press. Ya. Karena itu kemudian proses seleksi semakin ketat. Ya kan ya. Apa namanya, masuknya ke situ akan semakin sulit. Ya. Nah, kecuali kita misalnya ya udah tanpa ISBN, ya kan, tanpa ISBN ya udah. Apalagi sekarang tadi saya bilang dunia medsos ya, lebih gampang lagi kan. Udah bikin PDF sendiri, ini sendiri kan ya, sebarin aja kan.
Baru kalau udah banyak membaca, baru diterbitkan dengan resmi. Oke, semoga kita berhasil, paling tidak menyelesaikan tesisnya dulu. Yang persoalannya tesis ini mau diapakan kan, gitu kan? Dan ya, kalau saya teman-teman terus terang sejak saya mahasiswa, saya tidak mau kerja 2 kali. Ya kan, ya. Harus ini tesis itu, bahkan saya turunin ke anak saya kan, suruh bikin kajian buku. Sayang, udah capek-capek nulis, ya kan, ya, udah nulis baca capek, gitu, udah diperjuangkan di sini karena ya tinggal dipoles saja kemudian, karena berbeda nanti ketika penulisan di tesis dengan di buku akan berbeda. Saya kira gitu, bagi ilmunya. Satu saja yang saya ini adalah Azumardi, punya Azumardi, saya semuanya yang nyari penerbitnya. Jadi yang paling penting, kan? Dia bilang udah terserah. Kan? Yang terakhir yang ini yang 1 tahun terbit itu, saya suruh nyari penerbitnya sendiri. Saya cari aja Kompas, ya, saya cari Granada, saya lupa satunya, pokoknya ada berapa penerbit gitu kan. Tapi kalau saya Azumardi kan mereka udah, Mas udah merem aja penerbit kan. Apalagi kemudian kalau kita udah susun lebih rapi gitu. Dari covernya, kan, cover sampai sinopsis, saya bikin itu semuanya. Indeksnya juga saya bikin, semua itu kita bikin. Mereka tinggal layout, tinggal bikin cover. Udah senang mereka. Saya pas lagi ini ketemu dengan teman di Kompas, Mas, terima kasih banget. Bang, kenapa? Iya, ini saya yang mengkoordinir untuk bikin, saya lupa namanya, penulis, juga kumpulan tulisan dari Kompas, Bang. Ini nggak selesai-selesai. Kok sampai datang udah selesai, ada 2 buku dia bilang gitu. Jadi tulis Sana Jumardi di Kompas itu saya kumpulkan dan saya minta ke teman di Kompas untuk nyari gitu kan. Saya kan nggak bisa masuk ke perpustakaannya, saya harus ini. Saya minta dan kemudian saya bisa akses gitu kan ya. Dan alhamdulillah, Bang, ini udah rapi gitu kan ya. Ternyata mereka butuh buku gitu loh. Ya kan, mereka ternyata buku ini. Jadi silakan, apakah buku kita yang mau diterbitkan itu memang dibutuhkan oleh pembaca? Paling tidak dibutuhkan. Kalau udah dibutuhkan oleh penerbit, ya udah gampang. Ya kan? Kayak saya gini lah, dulu berapa tahun yang lalu saya mengkoordinir buku ajar di sini. Ada 360 buku ajar. Udah masuk, udah ini seleksi, udah dikasih uangnya. Setelah itu saya seleksi lagi 30, dari 60 itu menjadi 30. Saya panggil lagi untuk diterbitkan ke penerbit. Ya, itu saya udah panggil penerbitnya. Nih tolong Mas, ini Mas, dilatih nih teman-teman ini, teman-teman dosen ini. Ini buku ajar. Gimana biar buku ajar ini bisa diterbitkan, saya bilang. Saya panggil teman-teman editor dari penerbit. Udah diajari saya sehari itu. Ini tolong. Udah, saya seleksi lagi. Nih ada 15 orang yang layak untuk diterbitkan. Ya, saya ditunggu-tunggu, suruh edit-edit juga nggak datang-datang. Yang datang hanya 5 orang yang kemudian jadi buku. Saya kan buku ajar yang sudah ada dananya, kemudian ini tidak diolah kemudian dengan bagus, kan ya. Sekedar hanya menyelesaikan proyek saja. Nah, saya harapkan kalau teman-teman kalian di sini tidak hanya menyelesaikan skripsi, tesis, tapi menyelesaikan untuk jadi buku. Nah, saya kira gitu pentingnya. Kira gitu. Kasih kan. Menarik sekali ya yang disampaikan oleh pemateri tadi, dijelaskan mulai dari manfaat, jenis, dan langkah, semua sudah jelas. Mungkin teman-teman di sini ataupun yang di Zoom ingin bertanya terkait pada diskusi siang ini, silahkan teman-teman yang ingin bertanya, kita buka yang di sini dulu ya Pak.
Silakan yang mau bertanya. Baik, Pak. Nah, terkait dengan menulis sebuah buku, nah, mungkin uh, apa perbedaan antara buku yang memang ilmiah dan buku, kadang-kadang kalau seperti saya kan saya jurusan ilmu humanis. Nah, kebanyakan narasi-narasi yang dimuat dari dalam paragraf-paragraf itu kan tentu normatif. Nah, apakah nah, tulisan-tulisan yang seperti itu punya ranah tersendiri atau berbeda dengan buku yang ilmiah? Kalau tesis itu kan harus rujukannya apa namanya itu, bentuk narasi itu kan berbeda sama. Ada yang bertanya lagi? Boleh, silakan Bu. Mungkin satu lagi, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada lagi? Sudah ya? Mungkin dua aja pertanyaan Pak. Tadi pasti beda ya cara penulisannya. Buku referensi itu ya model kayak Azumardi itu. Jadi buku disertasi yang kemudian dipoles, ya kan ya, menjadi buku yang kira-kira diterima oleh orang lain, baca Jadi untuk membedakan antara disertasi dengan buku referensi. Jadi tadinya memang berat baca ini, tapi ketika diolah kemudian menjadi sedikit populer, gitu kan ya, dikasih judul yang lebih populer, jadi bahasanya memang akan berbeda dengan bahasa disertasi. Ya. Judul disertasinya kan beda jauh, ya kan ya, dengan ini, dengan sekarang bahasa Indonesia. Jadi dilihat dari judul, bahasa judulnya udah berbeda. Nah, ketika mengantarkan juga akan berbeda juga gitu. Jadi kadang-kadang kayak saya disertasi saya yang Islam dan PDI Perjuangan itu, saya bilang ini gimana saya mau nulis disertasi atau menulis buku ya? Ya, ya udah saya tulis saja, ya kan ya. Tapi ketika udah jadi buku, saya ganti judul-judulnya aja. Jadi kira-kira biar lebih banyak, tidak tidak terlalu akademik. Ya, kan. Berbeda dengan buku ajar. Dengan buku ajar tentu saja ketika ngutip-ngutip aja kan, ngutip ini definisi sejarah yang tidak perlu kajian, tapi penting gitu kan untuk membandingkan dengan teori-teori lain dalam buku ajar gitu ya. Jadi hanya untuk pembaca awal aja ya. Tapi kalau udah untuk ini yang berat memang buku referensi tadi. Ya. Sekali lagi tolong teman-teman bedakan antara tesis, skripsi, tesis, dan disertasi plus jurnal. Ya, artikel jurnal itu ranahnya akademik dan harus argumentasinya jelas, harus penjelasannya jelas, harus datanya jelas.
Bahwa buku itu ya juga ada penjelasan itu, tetapi menggunakan bahasa yang lebih populer. Ya. Jadi apa namanya, bahasanya yang membedakan, gaya bahasanya. Termasuk tadi, misalnya buku motivasi ya kan ya. Dulu di apa namanya Mizan ada namanya penerbitnya Kaifah, ya kan ya. Iya. Nah, itu buku-buku motivasi itu, ya kan ya. Buku-buku motivasi bagaimana apa namanya mengasuh anak, ya kan ya. Bagaimana cara merawat perpustakaan, itu motivasi gitu itu biasanya. Nah itu eh, ilmiah tapi populer. Jadi harus dijelaskan antara ilmiah ya, ilmiah. Ya kan? Nah buku-buku ajar itu lebih dekat dengan ada populernya, ya kan? Ketimbang akademiknya, ya kan? Ya harus misalnya harus ada footnote-nya, harus penjelasan ini, gitu kan, harus argumentasinya jelas gitu kan ya. Kalau saya baca buku misalnya tentang buku Ar-Ruh, itu buku Ar-Ruh itu tentang apa itu? At-Tadhkirah gitu kan ya. Itu kan kalau mau digolongkan motivasi ya motivasi, ya kan ya. Nggak ada itu ininya kan ya. Dulu nggak ada footnote, nggak ada asa, nggak ada apa, nggak ada turobian kan kayak bahasa kayak gitu kan ya. Yang penting udah ditulis aja kan ya. Jadi ada yang lebih, bahkan ada sejarah novel, novel dari tapi sumbernya sejarah. Ya kan? Nah buku-buku apa namanya kayak tadi saya contohkan Habibie Ainun, ya kan ya. Kemudian sepatu Dahlan itu adalah biografi sebenarnya, Ya. ya kan ya. Tetapi ditulis dengan lebih ringan dengan novel. Karena orang lebih banyak persoalannya berapa porsi datanya, berapa porsi yang bukan datanya, ya kan ya. Gitu. Itu yang bisa membedakan bahwa motivasi itu ya ada datanya juga penting. Ya, bagaimana kalau kita motivasi untuk ini apa merawat perpustakaan dengan baik kan perlu ada ini. Tapi itu disajikan dengan lebih populer. Ya, gitu. Yang penting teman-teman sekarang adalah persiapkan, ya, tesisnya selesai. Ya, setelah itu mau diapakan tesis ini? Ya, jangan hanya berhenti di tesis, ya, tapi berhenti. Misalnya kayak tadi mau nulis tadi saya contohkan ada hadis-hadis tentang keseharian selama 365 hari. Ya, kalau untuk motivasi tinggal ini aja, diambil hadis ya kan ya. Mansaro ala darbi wasalah. Bahwa mau dijelaskan apa lagi gitu kan. Dulu nggak ada penjelasan kan ya. Kenapa kok dulu saya belajar mahfudzah itu pertama kali manjat dan wajat ya? Ada apa itu? Ya kan ya? Apakah dulu Kiai Zarkasi Gontor itu merancang itu? Perlu ada diskusi rapat kurikulum gitu kan ya? Enggak. Ya kan ya? Saya membayangkan dulu belajar al-qalbu aywa non amin ya rusul makan wal makan itu belajar kan mutolak kelas 1. Ini kenapa saya kok diajarin al-qalbu kan di fikih nggak boleh susah. Tapi kok saya diajarin al-qalbu kan ya. Pada satu sisi mutolak yang satu fikihnya hindari al-qalbu kan ya. Fikihnya harus kalau diajarin al-qalbu gitu kan. Nggak ada. Jadi kita yang bisa kemudian menjelaskan itu. Ya. Orang mungkin menyampaikan ya udah sekedar itu aja, ya kan ya. Nah, beda. Jadi kalau mau misalnya mau nulis ya kan ya, kalau kita pakai biasanya 40 arba'in itu kan hadis. Kayak tadi kan. Apabila kamu bekerja, sebenarnya
Ya, mungkin ada sedikit saran atau trik bagaimana Pancasila itu dirilis oleh koneksi. Terus juga kan problem dalam nulis kan kadang-kadang kita kesulitan di awal untuk menentukan judul juga jadi malas, atau juga problem sudah nyampe ke tengah tapi kayak ngedol gara-gara apa. saya oleh penerbit masalah ditanya, Mas menulis mana sih? Tulisannya nggak selesai-selesai. Jadi hubungan, bangun dulu hubungan dengan penerbit. Dengan ya, karena dari situ kita tahu kekurangan penerbit apa. Ya. Ketika udah ditantang apa ditawarin gitu, kita nggak bisa gitu. Karena bukan keinginan kita. Saya menulis tentang bahasa Indonesia sampai sekarang belum bisa selesai. Itu ternyata setelah saya kumpulkan buku bahasa itu, buku bahasa Indonesia itu lebih dari 50 mungkin 100 lebih. Tapi penerbit kok masih nggak bikin ini gimana? Ini ada apa ya? Ya ternyata menurut mereka itu punya senang masing-masing. Ini dosennya sini nanti dipakai oleh program di situ. Itu penting. Ya, kalau kita punya segmen mahasiswa, ya awal penting. Tapi kalau kita nggak punya mahasiswa, oh iya, kira-kira bisa saya apa yang bisa tulis. Nah, kalau kita nggak bisa tulis, ya berarti harus kolaborasi dengan orang lain. Jadi bangun silaturahmi itu yang penting. Ternyata penerbit itu itu saja. Yang sampai sekarang misalnya saya nulis, mana buku partai politiknya? Adanya udah mana buku ini, mana buku ini, malah seperti itu. Kalau kita tahu caranya, kayak tadi sudah ada 60 buku aja yang udah kita seleksi, kemudian kita seleksi lagi 30, kita seleksi lagi yang layak banget, yang memang belum ada di penerbit yang lain, kan ya pasti riset kan. Oh ini pun yang lain ini belum ada di tempat. Udah ada 15, udah dikumpulin tuh dosen-dosen itu, penulis itu kan. Iya. Kalau bapak diperbaiki, kalau sudah hanya di apa hanya 70 halaman, gitu ya. Bukunya itu bisa nggak terus nanti perbanyak kemudian ada waktu. Yang lolos hanya Pak Oman itu, tidak ada Pak Oman dan beberapa yang gitu. Buku Pak Oman sudah cetakan beberapa, kalau nggak ke 6 atau 5. Ya, anggaplah misalnya memang kecil, misalnya nih kalau kita hitungan ya, buku itu harganya 100, penulisnya hanya mungkin 10 atau 15 tahun. Yang gede itu Gramedia, itu 40%, bahkan mungkin 45%. Ya, bayangkan aja dari 100.000 harga buku itu, ya, kemudian dikasih ke Gramedia itu berarti sekitar 455 kan. Nah, penulis itu hanya 15.000. Ya, 15.000 kalau dicetak 1.000 berarti hanya 15 juta. Ya, ini maksudnya ini kapan mau habis buku 1.000 hektar itu, mau nunggu sampai berapa tahun nanti kita akan berapa lagi kan. Makanya kalau kita ini, nah teman saya ikutan yang apa menerjemahkan azan, terus bagaimana saya tanya satu, itu bagaimana nasibnya azan itu dijual apa selesai atau gimana? Ternyata bilang putus, terbit apa terjemahan itu selalu bilang putus. Setelah itu apa namanya boom gitu. Sekarang udah cetakan pertama 40 kan. Bayangkan kalau 40 setiap kali cetak itu 100.000. Paling kecil 1.000 ya. Karena percetakan biasanya sekitar itu. Kalau ini mentok-mentoknya 500 itu paling kecil.
Kalau untungnya ya, nah paling banyak itu 2.000. Bayangin aja, beda ya. Dengan motor apa ya, kita yakin yang dia ada sampai aku dengan urusan ukuran ya bisa beli 3. Tergantung berapa cetakan, berapa. Nah kalau kita buku aja, nah itu tergantung semesternya. Ini biologi semester berapa ya? Kira-kira semester di mana saja yang kayak biologi UI pakai enggak? Ini kalau teman ya beda. Pokoknya kalau penulis orang Jakarta itu pas PN itu pasang dulu, pasang dulu. Nah, itu kan dia tahu, orang berbeda kita tahu. Sekarang kan tanya tinggal cari data, tahu ini ngomong apa saya. Tanya balik lagi kepada diri sendiri, misalnya dia apa? Tanya apa? Lagi mau masuk kita sih. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman pertanyaan itu. Oh enggak ya. Apakah novel, apakah apa? Ya. Itu biasanya kita ngikutin kebiasaan penerbitnya. Ya. Atau kita punya style sendiri. Ya kan ya? Saya alhamdulillah kalau Azumardi, Nadif, tidak terlalu banyak kita bahasanya. Saya sudah tahu. Saya tahu saya ngedit bukunya apa tulisan-tulisan Komoditi Medan dengan Bahtiar itu banyak. Mereka saya editkan. Nah, kalau saya baca mereka beda-beda stylenya masih. Yang satu menggunakan ini, yang satu menggunakan ini, satu menggunakan ini. Ya, nah sekarang kita bangun sendiri, bukan ya? Nanya bahasa kita sendiri. Dan biasanya misalnya kayak gini sama saya baca kumpulan cerpennya Tohari dengan dana atau tidak bahasanya, apalagi kepada substansinya, fiksinya. Kalau baca kumpulan atau novelnya Tohari itu pasti ada kematian. Tapi kalau bacanya novelnya atau cerpennya benar, itu pasti ada statistik bagaimana cara menyampaikan. Gitu. Mungkin cukup ya pertanyaannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Suhendi. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu dong buat Kang Idris. Ini biasa, terima kasih Kang Idris Pak. Jadi beliau ini dalam kurangnya telah menulis 6 buku dan 30 buku karya Prof. Azumardi Azra itu diedit dan sampai tadi disampaikan dari mulai A sampai Z kepada beliau sampai dengan komunikasi dengan pihak penerbit. Jadi ketokohan, mohon maaf ya, ketokohan orang memang harus ditopang ya, harus ada penopang. Dan ini di belakang layar ya, mungkin tahun-tahun mengenalnya Prof. Azumardi Azra. Mengenal tadi itu buku jaringan ulama. Itu baru bisa jaringan ulama oleh karena ada Kang Idris. Gitu ya. Apalagi ini adalah bagaimana mengemas sebuah karya akademik yang begitu disertasi, yang begitu cuma buku menjadi mengubah dari yang sangat akademik murni ya lalu kemudian diterima di pasar. Nah kira-kira ada hal-hal yang sangat serius, bahkan sangat luar biasa. Pengubahan itu tadi dari narasi-narasi yang full akademik yang sangat mungkin kita kalau tahu mikir apa namanya jidat kita ya itu ini fungsinya kita tapi kok bisa dicerna. Saya kira ini sebuah penilaian yang sangat luar biasa. Tidak setiap orang mampu seperti beliau dan bersama. Jadi maturul kami di studio beliau ini adalah dan apa namanya
eh, pengaruh dan juga di belakangnya almarhum Pak Azra dan sudah luar biasa. Teman-teman sekalian, saya ingin beberapa hal. Pertama, menunjukkan eh, sebuah tafsir dari tafsir kiai kami lah kan. Saya masih di Bapak Tuan itu salah satu ayat yang seringkali diungkapkan oleh topik-topik tematik apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha atau taqi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bercerita ya. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya takwa itu sesungguhnya takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dunia sebelum dan kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kami itu mengatakan bahwa al-Muslim di sini tidak hanya Muslim secara ideologis, Islam yang Islam yang ditandai dengan syahadat, tapi Muslim yang meninggalkan 3 kalimat. Janganlah kalian meninggalnya sebelum kecuali engkau telah meninggalkan 3 kalimat. Yang pertama itu adalah karya tulis, yang kedua itu adalah karya ibadah, dan ketiga itu adalah karya aktif. Karya tulis seperti yang kita ceritakan hari ini adalah sebuah buku yang sangat luar biasa, memberikan peradaban yang sangat tinggi. Jadi kalau Islam tinggi beradab itu oleh karena tulisan, oleh karena pikiran kita hebat itu bisa ditandai. Orang kita punya pikiran yang hebat oleh karena kita punya tulisan. Kalau kita punya pikiran tapi kemudian tidak dituangkan di dalam tulisan, itu orang lain tidak tahu. Bayangkan seorang Imam Ghazali, dia itu dia kasih ya betul ya. Ya semuanya ya. Oke, jadi Imam Al-Ghazali itu usianya hanya 50-an. 50 tahun. Dan lebih. Dan beliau itu hidup pada masa abad ke-12, 1111 Masehi. Sekarang sudah abad 20, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tapi perasaan kita Imam Al-Ghazali masih hidup di tengah-tengah. Kenapa? Karena ini harus buku. Karena ada buku, karena ada tulisan. Nah, begitu luar biasanya seorang Imam Al-Ghazali. Tapi kemudian yang satu itu belum pernah mengenal internet, masih belum mengenal ada PDF dan seterusnya. Tapi sampai hari ini kita bisa merasakan dan bisa menikmati karya-karya itu. Demikian juga tokoh Islam yang lain. Jadi linearitas peradaban manusia, peradaban Islam misalnya, itu sangat tergantung dari seberapa besar produktivitas dan menulis buku. Jadi jangan sampai kalau misalnya ini buku, ini punya peradaban dan apa yang sangat besar terhadap dinamika kemajuan. Kita lihat kalau sekalian misalnya nanti di dalam sejarah peradaban bisa lihat pada ketika pemerintah pindah misalnya ya untuk masa dinasti Baghdad di Baghdad itu dinasti Abbasiyah ya, itu terjadi lompatan yang demikian tinggi. Kenapa? Karena di sana ada Baitul Maqdis. Seorang ulama bisa diberikan apresiasi oleh negara, yakni karya-karyanya itu ditimbang berapa kilo gitu ya. Itu lalu kemudian itu disamakan dengan bebannya emas. Jadi timbangan buku itu berapa kilo, maka itu diberikan dan emas itu kan memberikan motivasi yang sangat tinggi pada ulama-ulama tadi. Nah, kemudian Baitul Hikmah telah mengakomodir semua. Memang sayangnya itu ada pada abad ke-13, terutama pada tahun 1258. Pulau Wuhan menghancurkan Baghdad.
saya dihancurkan, ya, sampai kita ingat misalnya sampai apa lautan itu hitam oleh karena tinta karya-karya ulama itu. Lalu kemudian sebagian karya-karya itu dibawa oleh ke Eropa, yang salah satunya misalnya Automotive Film, ya, itu karya Ibn Sina, dan itu adalah karya monumental di bidang kedokteran. Karya pertama kali, nah, kemudian ditranslate, kemudian didiseminasi, dipraktekkan dalam lembaga pendidikan, dalam laboratorium. Satu sesi muncullah perpindahan peradaban dari Abbasiyah ke Eropa itu tadi. Lagi-lagi faktornya apa? Itu buku tadi. Jadi sekali lagi buku itu mencerminkan peradaban. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang beradab, ya kita menulis itu. Karena tadi kata kiai saya, janganlah kamu menulisnya sebelum meninggalkan karya tulis yang pertama. Nah, karya tulis kita jangan sampai hanya skripsi. Kalau misalnya skripsi tadi, kalau itu hanya sekedar koleksi kita, koleksi pustaka, itu baru skripsi itu menjadi sebuah buku. Nanti tambah lagi ya, misalnya tesis gitu, nah, tambah lagi yang lain. Nah, kalau sekalian itu satu, yang kedua itu karya lembaga. Karya tulis, karya lembaga itu artinya karya, dia bisa lembaga pendidikan, madrasah, kemudian TPA, mustaklim, dan seterusnya, itu masih mungkin akan berarti dengan ekonomi. Di situ ada BPT misalnya, atau lembaga ekonomi yang lain, atau pesantren, atau perguruan tinggi, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah karya dampingan. Karya dampingan, ya saya kira ini kebersamaan kita semua, ini mendampingi kita semuanya, ya. Ini mahasiswa, ini ada kawan-kawan gitu ya. Ya, ayo kita bareng-bareng gitu. Belum ini Mas Bisa, ini adalah karya dampingan itu tadi ya, karya kebersamaan kita. Nah, karena sekarang jadi itu yang poin yang kedua ya. Jadi kalau saya beliau yang kedua, saya menambahkan apa namanya dari kiai saya ya, yang mendampingi tuh. Jadi sekarang Mas Farhan kalau masih belum punya karya jangan dulu meninggal. Tahan dulu. Lalu lagi nanti kalau teman-teman sekalian ini saya sudah cerita juga ke mahasiswa saya ketemu D1. Saya sangat menarik kata saya dalam hidup saya itu, yang karena itu adalah ini sudah pernah nikah, siapa yang sudah nikah? Belum ada nikah, satu betulan kalau belum ada nikah. Nah, nanti yang perubahan ini ya, cobalah carilah dan bikinlah komitmen kepada abang-abangnya itu. Bang, boleh saya meeting sama abang, tapi saya minta tolong betul, berikanlah mahar saya buat saya itu adalah tubuh. Nah, setelah tersisa bisa itu. Jadi kalau toh bisa seperti itu, ya saya sudah melakukan itu. Oke, kalau saya tadi saya kira penting katakan dari awal, buku itu branding personal kita. Branding, betul branding. Ya tadi, buku itu jangan lama, karena kita lupa. Oh iya itu apa? Nanti itu kan sudah dan brandingnya. Oleh karenanya nanti di dalam konteks menulis buku itu terutama pada aspek judul buku itu harus bisa mempersonifikasi katakan. Kalaupun bukan mempersonifikasi itu kira-kira memang itu adalah sosok saya gitu kan. Sosok saya adalah seperti itu. Saya baru berapa itu ya, meskipun kecil-kecilannya ada sekitar 12 atau 13 buku yang sudah tulis itu kecil-kecil sih memang. Dan tadi kita ada tentang sejarah kita terakhir itu santri ya, apapun yang kita lakukan ya. Nah ini saya sudah sampaikan ke Raja Wali, ada 2 buku kecil-kecil juga tentang integrasi ilmu, dan ada yang saya ubah juga dari itu yang lama itu. Ya ini branding terhadap diri kita itu penting, dan
eh, cari ide, cari gagasan, cari tulisan, bukan cari, buat tulisannya itu memang adalah isu kita. Kalau kamu terkesan biasa ada problem. Maka termasuk juga dalam konteks tesis ya. Kalau tadi menyarankan satu mendalil kedua 30 poin, maka ketika tesis itu kira-kira pastikan bahwa tesis itu adalah tesis kita. Kalau masih bicara tentang gender, habis ya, benar ya. Itu memang tesisnya. Saya bicara tentang gender apa namanya hadis-hadis yang misoginis. Beliau melihat ini kok biasanya timpangan sekeluarga salah satu dan perempuan ini ketika memahami hadis soal berjamaah, di masjid kok perempuan di belakang kenapa tidak setara misalnya gitu kan, jadi kritik Mas Judi ini karena beliaunya di situ gitu ya gitu. Jadi untuk bisa mencari itu kan baik susah kan ya kadang cari judulnya apa gitu kan gitu. Nah ini salah satu adalah coba kira-kira saya itu mau di-branding jadi apa sih oleh diri saya gitu. Saya itu mau di-branding seperti apa oleh diri saya sendiri. Nah nanti yang kemudian besok dalam di tesis. Oke, nah kalau sekalian saya kira ini kan juga menjadi catatan penting buat kita yang harus kita selesaikan juga. Jadi kawan yang sebagian sudah semester 4 ini juga harus betul-betul pergi nih ya, artinya jangan leha-leha terus gitu kan. Udah waktu semakin ini sekarang udah mau besok mau puasa sebentar lagi udah Idul Fitri kita lebaran. Bentar lagi nanti Idul Adha yang udah selesai habis itu deko gitu. Jadi harus open gigi. Maksudnya open gigi apa? Produktivitas dalam membuat tulisan itu menjelaskan tesis harus dilakukan. Nah, persyaratan ketika pemilihan ijazah ya, benar ya? Pemilihan ijazah kan kita menjadi buku. Jadi, oke, sekarang kalau memang kesempatan kita sangat terbatas, satu tahap tesis tadi untuk bisa menyelesaikan 2 hal. Tesis selesai juga untuk buku. Nah, tentu tadi tantangan nanti yang akan dihadapi oleh kawan-kawan adalah mengubah dari tesis menjadi buku itu. Nah, kemarin ada 2 atau 3 kawan-kawan kita yang sudah selesai, saya juga